Terima kasih Pak Ustaz Jangan Abdul Fattah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah alladzi faddalana bi fadaila wa karamat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الناس أيها المسلمون saudaraku semuanya, para hadirin wal hadirat, para hadirin hadirat, Bapak Ibu pemirsa pendengar yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warga, tetangga, masyarakat dan bangsa Indonesia dan seluruh keluarga besar dari Jamaah Masjid Al-Akhbar, berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, putra-putri, cucu-cucu. Alhamdulillah yang mungkin sebagian masih tidur, alhamdulillah kita singgung, kita doakan semuanya. Para ahli Al-Quran Karim, penuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, ya, para ahli Al-Quran yang mencari ilmu dari turun ayunan sampai masuk liang kubur, liang lahat, keluarga besar media Al-Akhbar dan keluarga besar media Al-Hayah Media, berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amatlah sangat banyak pemberian anugerah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kita pagi ini sehat walafiat, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah wa syukurulillah, ya, dengan penuh keyakinan, kepercayaan dan penuh kedamaian, keislaman, ya, dan semangat untuk hadir di majelis-majelis kebaikan, majelis kemuliaan, majelis ilmu, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Akhbar ini. InsyaAllah yang sudah diizinkan untuk offline dan meskipun online juga tetap bisa diikuti, karena kalau online apalagi di Facebook itu bisa sambil tiduran, bisa sambil ngeteh, ya kan. Meskipun yang offline juga kalau ada boleh juga sebetulnya, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semuanya, karena dari semua kemuliaan adalah kemuliaan fursah. Jadi kemuliaan kesempatan dan kemuliaan hidup ini yang bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, berkegiatan dari bangun tidur sampai mapan tidur, dan tidur pun juga kegiatan juga. Jadi tidur berpahala namanya. Ya, karena sudah diawali dengan doa yang baik. Jadi melakukan kegiatan amal, ya, dan seterusnya. Dan Al-Akhbar banyak judul vaksin, judul bangun masjid, ya, judul banyak banget ya di Al-Akhbar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan muka yang ceria dan muka yang optimis. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan ditambah oleh Allah, tambah umurnya, tambah rizkinya, ya kan, ditambah semangat ilmunya, dan kemudian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama adalah karena yang ada adalah positif, maka negatifnya tidak ada, ya kan. Negatifnya sangat berkurang, ya, yang negatif dikurangi, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakitan, pengeen, ya, ini dihilangkan. Jadi ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak beranjak untuk menyiksa kalian dan
apa jadi jika kalian bersyukur dan beriman, jadi yang ada adalah insyaallah jadi optimis, kegiatan menyempurnakan amal-amal ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam keadaan selamat, dalam keadaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk semuanya jadi orang-orang yang melingkari kita, ring 1, ring 2, ring berapa, karena ada pendahulu-pendahulu Al-Akbar ini jadi pengurus yang lalu sampai nggak tahu kapan didirikan Masjid Al-Akbar ini. Pasti ada orang-orang mulia, orang-orang baik, para guru-guru kita semuanya, kaum muslimin semuanya, dan khususnya bapak ibu kita, aba'ana wa ummahatina dengan seluruh silsilahnya, sisa guru kita, guru keilmuan, jadi kasih sayang, pendidikan sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semuanya di dalam rombongan ini, di dalam grup ini, ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Bapak Ibu yang berbahagia dan kaum muslimin muslimat, pendengar dan pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan dan memberikan inspirasi ya kan pada kajian tafsir pagi ini adalah ngambil dari surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-21 ya, 2 atau 3 ayat dari ayat ini, dari surat ini, insyaallah taala mudah-mudahan memberikan wawasan, ihaat, inspirasi, ilmu jadi kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silahkan jadi diikuti yang ada di online juga ya, atau didengarkan surat Al-Baqarah jadi ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini adalah jadi bagian dari surah Al-Baqarah dan tergolong berada di permulaan jadi Al-Qur'anul Karim. Dengan demikian jadi kita familiar, kita kenal jadi ayat-ayat ini. Beda jamaah dimuliakan Allah dalam hukum kehidupan ini. Jadi apa saja yang sering dilihat, sering didengar, maka akan menjadi terbiasa. Nah, kalau yang mulai jarang dilihat, ya jarang didengarkan, apalagi jarang didatangi, maka tidak kenal dia. Maka di dalam Al-Quran ini tidak semua surat kita juga kenal baik. Tidak semua ayat ya jadi tidak kenal baik juga. Al-Fatihah jelas kenal ya. Al-Fatihah kenal, kalau enggak kebangetan gitu maksudnya. Ya, surat-surat pendek juz amma pasti lebih kenal dari yang lainnya. Ya, tapi kalau misalnya surat Shad gitu, kadang-kadang orang bilang memang itu dari Quran, Pak. Ya gitu ya. Ya kenapa? Karena memang jarang. Jadi seperti kayak lautan juga, kalau di pinggir itu banyak orang yang ada di pantai pada jemur diri pada ini ya. Jadi tapi kalau udah ke tengah-tengah nggak ada orang di sana. Luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Maka jadi kita mengenali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita mengarut dan menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca pun mendapatkan pahala, yang mendengarkan pun mendapatkan harga pahala juga. Likulli harfin hasanah wal hasanatu bi'asyrati amsalihha. Dan Al-Qur'an pasti berbicara, membunyikan dan membaca, berbicara tentang upaya untuk memahami, berupaya untuk mengeksplorasi, menggali apa yang ada jadi di dalamnya, dan kemudian untuk mempraktekkan, untuk mengamalkan, dan untuk mensosialisasikan. Makanya di antara ungkapannya adalah Rasulullah dulu perilaku dan akhlaknya adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Jadi Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Jadi lisannya yang mulia membaca, pemikirannya, pemahamannya ngerti, dan kemudian jadi otomatis menjadi kebiasaan dan menjadi perilaku keseharian. Bicara tentang kejujuran, maka mulutnya jadi membunyikan dan kemudian di dalam kehidupan jadi berperilaku jujur ya. Nah, itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat, jadi 3 ayat yang kita baca tadi, alhamdulillahirabbil alamin, bagian dari surah Al-Baqarah ya, dan masih di awalnya ayat yang ke-21, 23, 22, 23 dan 24. Ya, ketika kita masuk jadi mencoba untuk meminta dan bantuan terjemahan yang ada di handphone kita, yang ada di kitab dan Al-Quran terjemahan, ya ayyuhan nas, hai manusia. Jadi nida bahasanya, panggilan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil. Kalau dalam kehidupan ini banyak panggilan, banyak undangan. Ya, diundang untuk walimah, diundang untuk hadir ke masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu adalah azan. Azan itu artinya pengumuman, tapi mengandung panggilan, pemberitahuan dan sekaligus panggilan. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Dulu haji itu dikumandangkan, diumumkan dan menjadi panggilan. Maka ya alhamdulillah sampai selagi bumi masih ada, Ka'bahnya masih ada, tetap aja ada yang terpanggil untuk umroh, untuk haji, karena itu adalah panggilan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia ya. Dan ketika manusia
menggunakan bahasa An-Nas, maka tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tertinggal. Semuanya jenis manusia, keturunan anak cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam masuk di sini panggilan itu. Ya, masuk di dalam panggilan ini, mau kulitnya hitam, mau kulitnya sawo mateng, mau putih, mau ya sekitar itu. Nah, kalau kulit dan kulit warna ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Ar-Rum ayat yang ke berapa? 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan, membimbing adanya bahasa-bahasa, dan Allah menciptakan dan membimbing adanya warna-warna. Luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk semuanya. Jadi kadang memang orang Afrika itu keturunan Adam, Pak Ustadz. Loh, lah kalau udah keturunan Adam, keturunan siapa? Berarti kok hitam banget? Nah, inilah kalau kalian biasa warna hitam. Warna hitam tuh masker aja ada yang hitam. Jadi semuanya adalah keturunan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, yang disebut An-Nas, yang disebut Al-Bashar, ya kan, ya Al-Bashar. Jadi An-Nas, Al-Bashar, Al-Insan, ya kan, disebut Anfus, nafs, ya kan, min nafsi wahidah, gitu. Makanya siapa yang pada pernah jadi berinteraksi dengan banyak jadi bangsa, syu'uban wa qabaila lita'arafu, Pak. Jadi ketika di Amerika lihat enggak orang jadi dan di situ ada tempat-tempat jadi orang hitam, ada tempat ini, dan yang unik juga ada orang kulitnya putih menikahnya dengan orang kulitnya hitam, dan enjoy aja meskipun nanti anaknya menjadi belang bonteng lah kadang, ya kan. Jadi ini rambutnya ini yang penting nih, ngurul begitu, tapi indah, ya itulah. Jadi luar biasa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An-Nas semuanya masuk dari sisi luarnya, masuk semua jenis syu'uban wa qabaila lita'arafu, orang kota, orang ngari, orang desa, orang lembah masuk juga. Wah, itu ada orang enggak? Tak ayat. Jadi jalmina enggak ada. Jadi dikiranya enggak ada orang itu, yang ada siapa? Jawa. Memang Jawa bukan orang apa? Ya. Jadi ya, itu alhamdulillah An-Nas masuk semuanya. Termasuk ya kan, masuk ini yang muttaqin, yang munafiqin, yang kufar, itu masuk An-Nas. Ayat ini jadi setelah jadi 3 kelompok manusia sebelumnya dibahas, yaitu hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya kan, wa yuqimunas shalah. Berikutnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi yang tadi al-muttaqin, yang ini orang kafir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini munafik. Termasuk itu adalah namanya manusia. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, yang hitam, yang putih, yang sawo mateng, yang tinggi, yang pendek, yang cebol asal manusia, ya kan, yang bertakwa, yang setengah jadi abu-abu, ya, jadi banyak main di wilayah kaki 2, kaki 3, ada kaki 3, kaki 5 yang ada, ya, mainnya abu-abu, ada yang jelas-jelasan, jadi kontroversi berhadap-hadapan, kafir mukmin, ya itu clear, ya kan, jelas,
ya dipanggil An-Nas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Rabbun, semua makhluknya mengakui kalau sebagai Rabbun, ya kan. Allah sebagai Khaliqun, semua mengakui. Siapa yang menciptakan jagat raya ini? Pasti jawabnya Allah. Engkang murbeng dumadi karyo jagat. Biasanya kan begitu kan ngomong tuh. Jadi meskipun mau abangan, mau hiteman, mau hijauan, pasti begitu. Tapi sebagai ilahun, Allah sebagai ilah, ya kan. Nah, ini yang jadi kadang-kadang jadi nyembahnya ke siapa? Kalau pengakuan bahwa ada yang maha segala-galanya itu clear. Nah, tapi kemudian yang disesembahan, nah ini suka ada keragaman di dalam kehidupan ini. Nah, ini jamaah dimuliakan, tapi semuanya mengarah jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun termasuk yang jadi menyembah matahari, ya kan? Tapi matahari kan memang hebat kan? Tidak pernah absen. Coba kalau matahari absen, ngapain gitu? Nah, pasti yang dijadikan sesembahan itu adalah sesuatu yang dianggap jadi luar biasa oleh yang menyembah tadi. Matahari, bintang, bulan, setan misalnya. Setan harus disembah karena apa? Karena dia nggak kelihatan, siluman. Nah, jadi begitu, menyembah yang tidak kelihatan kan begitu kan? Malaikat, semuanya. Jadi yang saya sebutkan itu jadi dijadikan sesembahan oleh jadi kehidupan ini. Dan itu adalah makhluk Allah. Dan diyakini secara kronologis berarti mempunyai kehebatan, jadi kemuliaan di luar orang yang menyembahnya, menuju ke Allah. Tapi kalau jadi menurut Islam tentu yang disembah kudu Allah yang punya matahari, yang punya langit, yang punya bumi, yang punya semuanya tadi. Maka arah jadi keibadahan itu adalah diarahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ada hubungannya dengan ayat itu. Hanya kepadamu ya Allah kami tunduk, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, kami memohon. Ya ayyuhan nas u'budu. Nah gitu. Jadi u'budu, tunduklah, ngibadah. Ngibadah itu dari bahasa Arab u'budu ini, iyyaka na'budu, maknanya tunduk. Al hayatu hiyal ibadah. Kehidupan kita ini adalah ketundukan, kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tawar-menawar, dan kepatuhan kepada makhluk-makhluk Allah yang diberikan jadi hak oleh Allah untuk dipatuhi, untuk ditaati dengan terbatas, karena tidak ada ketaatan kepada sesama ciptaan Allah kecuali dalam kerangka kebaikan dan untuk beribadah kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kepatuhan, tidak ada ketundukan kepada sesama ciptaan, tapi untuk melawan dan bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini teori jamaah, ini konsep yang begini ini. Ya, tapi di dalam kenyataannya juga kadang dipaksa-paksa juga, dipaksa-paksa. Terus akhirnya pada tunduk, ispiye meneh. Ya kan begitu kan? Terus gimana lagi? Nah, sebetulnya yang begini itu kalau di halaman terakhir di surat Al-Hajj atau juz 17 itu ada perumpamaan yang menarik. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Ya, ini manusia juga diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang yang namanya laler. Laler itu bahasa Indonesia apa? Lalat ya. Ya, takut keliru ulat ya kan. Jadi berarti laler itu lalat tadi.
Jadi ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Dengarkan katanya. Jadi orang-orang atau benda-benda yang podo disembah oleh orang-orang itu disuruh membuat laler aja nggak bisa, jamaah dimuliakan Allah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Jadi tidak bisa membuat laler, nggak bisa meskipun seluruh yang disembah selain Allah itu kompak, kumpul, rapat, gimana caranya membuat laler, gitu loh kira-kira. Ya kalau robot laler mungkin bisa, kartun laler bisa ya. Jadi laler asli tidak bisa, jamaah dimuliakan Allah. Ya, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talibu wal matlub. Dan kalau yang ada yang tetel, ada yang rontok dari bagian laler itu, maka juga nggak bisa balikin lagi. Misalnya ada, jadi laler tadi kakinya luka, kemudian lepas, suruh balikin lagi nggak bisa juga, jemaah dimuliakan Allah. Luar biasa. Ini juga ada penghinaan, gitu aja kok sombong, gitu loh maksudnya. Jadi luar biasa, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah jadi Rabbuna wa Khaliquna u'budu, maka tunduklah. Jadi tunduk ibadah. Jadi Rabbakum, Rabb kalian. Jadi Rabb tadi Ar-Rabbu, Al-Khaliqu, Al-Muhyi, Al-Mumitu, Al-Mudabbir, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, ya kan? Yang memberikan rizki. Masya Allah. Ya, ini adalah Rabb kita, dan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita dan yang menciptakan generasi-generasi sebelum kita. La'allakum tattaqun. Jadi itu langsung ada di ayat-ayat itu, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ya, yang menjadikan bumi ini hamparan, lemek, karpet. Alhamdulillah bisa pada olahraga pagi untuk supaya sehat, 3.000 langkah, ya kan, 8.000 begitu ya katanya. Ya, terus ya itu di atas bumi siapa? Di atas bumi Indonesia. Ya, betul. Milik siapa? Milik orang Indonesia, mosok. Banyak yang sudah tidak menjadi miliknya orang Indonesia kan? Ya, tapi yang jelas adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Pak Budi ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi menciptakan langit dan bumi, bumi untuk Anda, untuk kita semuanya manusia, kemudian langit di atas kita, yang di atas kita adalah disebut langit-langit. Ya, langit yang sebenarnya adalah yaitu, kemudian Allah menurunkan hujan. Ini sangat biasa sekali kita ngomong. Kemudian hujan itu merubah jadi kondisi bumi menjadi yang nelo, yang pada pecah-pecah sekarang ini, ya kan, karena kemarau maka kembali rapat, ya kan, ihtazzat warabat, ya kan, kemudian rapat, bergerak dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Maka jadi kalian semuanya jangan menjadikan sekutu-sekutu jadi bagi Allah Subhanahu wa taala sementara kamu ngerti. Ngerti itu apa? Ngelihat, ngerasain tuh. Oh iya, ada alam. Oh iya, ada gunung. Oh iya, ada langit. Oh iya. Jadi ada orang saja jadi keserempet pesawat misalnya. Nggak ada keserempet pesawat lah ya. Tapi kalau di Afghanistan katanya pada gelayutan gantung pesawat, apa namanya, pada begitu. Ya, artinya apa? Hampir. Subhanallah. Jadi kemudian mulutnya secara otomatis karena diselamatkan oleh yang punya alam. Mau membunyikan Allah susahnya bukan main, jamaah dimuliakan Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Saya jadi tidak jauh dari ini, dari makna kata
Jadi seperti itu, semua dipanggil oleh Allah, orang-orang yang jenis manusia apapun, jadi warnanya, kulitnya, tinggi, besar, kecilnya, dan apapun keyakinannya, maka Anda adalah manusia. U'budu di sini yang ingin sama-sama kita ingatkan, ibadah itu apa sih? Ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardah. Jadi sebuah terminologi, sebutan yang komprehensif, yang mencakup segala pembahasan, yang mencakup segala tema dan diridhoi oleh Allah. Nah, gitu. Diridhoi itu apa? Diizinkan. Diridhoi itu apa? Dibolehkan. Makanya isinya kehidupan ini, ya kan, yang disebut nanti sunnatul haya, jadi tradisi kehidupan, disebut sunnatullah, kebiasaan Allah, yang disebut syariat Allah Subhanahu wa taala, maka isinya adalah perintah dan larangan dan apa? Jadi rambu-rambu. Mana yang diperintahkan golongannya, mana yang dilarang, dan kemudian mana patokan-patokan rambu-rambu yang menjadi batasan-batasan kita. Cuman itu sebetulnya jamaah dimuliakan Allah. Ngalor boleh enggak? Enggak boleh, ada tanda enggak boleh. Ya kan? Ngidul selatan, ya kan? Maka boleh enggak? Oh boleh. Ya, jadi begitu. Jadi ini isinya adalah rambu-rambu. Maka orang ngaji, orang belajar, itu isinya juga kalau secara kognitif pengetahuan itu supaya ngerti rambu-rambu itu jamaah dimuliakan Allah. Kalau enggak ngerti namanya bodoh, ya kan? Enggak ngerti. Al-jahlu, al-jahilu, al-jahiliyah. Al-jahlu adalah tidak ngerti, al-jahilu adalah orang yang tidak ngerti, kemudian al-jahiliyah segala macam tindakan, perilaku, ya kan, secara personal atau sudah menjadi tradisi yang dibangun tidak ngerti, itu adalah perbuatan jahiliyah. Nyambung nih jamaah, ini Quran full. Jadi di surat Al-Maidah, jadi ayat yang ke-50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyahkah yang mereka perjuangkan, yang mereka cari? Mana sih yang lebih ngerti, Allah yang menciptakan atau kita yang diciptakan? Ini pertanyaan-pertanyaan penting model begini kayak di Quran yang harus dijawab oleh orang-orang akademisi, orang-orang profesor, orang doktor. Bukan semakin ngerti tapi semakin jauh dari sunnatul hayah, jadi sunnah kehidupan ini. Oke Bapak Ibu, masuk kayaknya semangat begini ngantuk, aneh juga lah ya. Ini semangat banget nih. Jadi semakin ngerti semakin pinter. Sebetulnya ada ayat yang menunjukkan kelompok tertentu tidak berselisih kecuali setelah mempunyai ilmu pengetahuan. Ya, wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'al ilmu ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Semakin ngerti itu semakin tunduk. Pepatah Jawa, mentes apa namanya, padi itu atau buah apa aja lah, nggak mesti padi, mentes, maka kemudian semakin merunduk, semakin isi, bukan semakin berseberangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa semuanya, ini adalah ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Sebuah term, bentuk, terminologi yang mencakup semua kasus, semua permasalahan kehidupan yang diridhoi, diizinkan oleh Allah. Bangun masjid pekerjaan enggak? Pembahasan enggak? Maka diridhoi oleh Allah enggak?
Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Sapa sing bangun masjid maka dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Hadis. Sebutannya di dalam Al-Qur'an rumah Allah. Jadi Baitullah, ya kan? Masjid Allah. Innama ya'muru masajidallahi. Ini adalah pembahasan. Jadi term itu adalah ibadah. Jemaah dimuliakan Allah. Vaksin itu ibadah bukan? Merupakan kegiatan enggak? Merupakan tema enggak? Ya tema. Ya kan? Nah, jadi ibadah itu ketundukan maksudnya. Nah, kemudian ragam-ragam kegiatan ini tadi udah disebutkan bahwa ada yang perintah, ada yang larangan. Nah kan begitu. Kalau diperintah nanti bobotnya ada yang harus, maka bahasa hukum praktis disebut wajib. Ya, kalau tidak harus ada pilihan, ya kan, terserah kamu, kalau kuat bagus untuk nambah modal gitu. Namanya sunnah. Larangan juga awas, jangan itu. Sifatnya adalah fik, maka disebut haram. Tapi kalau jadi sifatnya adalah pilihan, kalau kamu bisa meninggalkan itu bagus banget. Namanya makruh. Enak kan? Ya, kalau bisa jangan makan apa namanya? Kepiting karena kolesterol. Bagi kenapa contohnya kepiting baik? Kenapa? Tadi luar biasa. Kepiting itu enak, ya kan? Ya memang seperti itu. Tapi kan ada, pasti ada, dan luar biasa segala sesuatu. Jadi ketika diberikan hukum itu adalah jadi ada alasannya, jamaah. Meskipun dalam kaidah syar'iyah atau dalam kaidah jadi keibadahan ini, kalau memang Allah sudah wajibkan, udah taat aja. Kalau Allah sudah larang, jadi udah taat aja. Meskipun nanti kita disuruh mencari alasannya, ada yang ketemu, ada yang tidak ketemu. Ada yang langsung fik. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Pakai bahasa haram. Jadi yaitu daging babi, bangke, ya kan? Padahal daging babi juga enak juga kan? Jadi bukan masalah enaknya, jangan pakai perasaan kita. Allah sendiri juga Maha tahu. Famanitturra, yang haram pun kalau dalam keadaan darurat dan tidak ada selain itu, maka menjadi boleh. Ini slot yang Allah berikan. Jangan menghalalkan yang haram dan jangan juga mengharamkan yang jadi halal. Begitu. Tapi ada slotnya. Allah yang memberi. Allah Maha tahu. Karena Allah yang menciptakan. Luar biasa loh jamaah seperti ini. Makanya kalaulah kemarin diskusi atau membahas tentang vaksin, ya kan, itu adalah sebuah term, sebuah bentuk, sebuah pembahasan, ya kan. Kemudian ya aku nggak mau, mati dan hidup itu udah ada takdirnya. Nah, itu makanya saya bilang itu hak, ya kan. Apalagi cuman begitu. Allah yang jelas-jelas menciptakan alam semesta aja. Apa semua orang beriman kepada Allah? Semua orang beriman kepada Allah enggak? Enggak lah. Yang jelas-jelas aja enggak beriman, apalagi yang lainnya gitu loh. Ada yang tidak. Itu adalah hak. Tapi inilah yang kemudian jadi ibadah itu membahas. Jadi mengistiksyaf. Jadi mengungkap, menjelaskan dan seterusnya. Meskipun demikian kalau sudah tahu ilmunya, jadi apa namanya, ya terserah, ya kan begitu. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu Quran apa bukan? Ini Quran jamaah ini. Jadi kebenaran itu dari Allah. Meskipun demikian Allah memberikan ruang. Terserah lo mau nompo, terserah, mau enggak ya terserah. Tapi konteksnya kalau ke Allah kudu taat gitu loh jamaah.
ada taat taklifi, ada taat kauni. Jadi memang kamu diperintah untuk sholat, diperintah untuk bangun masjid, diperintah jadi untuk berikhtiar, diperintah, ya kan. Ada yang namanya jadi taat kauni secara alam. Aduh, kenapa? Sakit gigi, ya terus saja. Mau orangnya beriman adu-adu, mau kafir juga adu-adu juga jamaah. Nyambung nggak nih? Aduh, ya kan begitu. Itu namanya ini. Kemudian gini nih. Aduh, kenapa? Lapar. Mau beriman juga lapar, mau kafir juga lapar jamaah dimuliakan Allah. Nyambung nggak ini? Ya. Ini penting banget ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata lo teriak-teriak juga kalau lapar. Ya kan? Ya kan begitu. Ujungnya, nah begitu jamaah dimuliakan Allah. Indah sekali ini dibaca nama makam. Alhamdulillah ibadah, taat, ya kan? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar. Ini kayak kemarin jangan berkerumun salah satunya supaya tidak ada penularan. Sebetulnya masjid yang luas begini ini enggak termasuk berkerumun jamaah. 1 meter. Katanya berapa meter katanya? 1 apa 1,5? Oh ini mau gede banget ini bisa. Kenapa pulang? Berkerumun. Enggak tuh di luar masih banyak tempat tuh. Jadi enggak berkerumun. Gitu ajengan ya. Jadi sebetulnya bisa aja. Tapi alhamdulillah yang di rumah juga ikut membaca Quran, mendengarkan itu luar biasa. Alhamdulillah. Jadi bergabung dengan temannya itu dimudahkan oleh Allah. Ada grup orang-orang gaib namanya. Apa itu? Itu grup WhatsApp itu orangnya gaib jamaah. Tapi alhamdulillah bisa untuk ngaji, bisa untuk undangan, bisa untuk apa. Itu dimudahkan. Bukankah itu adalah kenikmatan Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka mudah-mudahan Al-Akhbar insyaallah dimudahkan oleh Allah untuk jadi merenovasi masjid menjadi rumah Allah yang nyaman. Saya tidak tahu master plan-nya kira-kira gimana, tapi yang jelas mungkin jangan-jangan 3 lantai. Lantai ketiga siapa yang mau naik? Jadi malah jadi repot, kecuali ada liftnya gitu Pak Arif. Ada liftnya seret. Lift itu memudahkan ya kan? Ya jadi lift gitu. Tapi tetap aja dulu jadi masjid itu apa namanya tidak ada kursi. Sekarang kayak masjid Makkah itu di pintu-pintu ada tempat kursi. Nah, kayak untuk apa? Untuk duduk ya kan nanti sholatnya. Jadi sholat duduk itu udah disiapin jemaah dimuliakan Allah. Ada kursi, kemudian ada peci malah di masjid-masjid itu di samping itunya ada pecinya karena kan banyak yang tidak mbak maka ada peci. Jadi di sini nanti pada pulang lupa nggak balikin lagi jemaah ini. Ya ini jadi luar biasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya begitu juga hari ini Al-Akhbar ngadain vaksin. Ya berapa ini piece? Ada 500. Wah, ya, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dilakukan untuk dilihat secara ikhtiar maka udah selesai. Jadi teman-teman yang agak menanyakan itu dia kalau takdirnya belum mati juga belum mati Ustaz. Ya itu satu. Kadang-kadang ini halal atau tidak itu yang biasanya untuk menjadi tasaulat atau pertanyaan-pertanyaan yang ada babinya atau tidak dan seterusnya. Kamu nanya vaksin ada babinya atau tidak, kalau kamu kepepet pada makan babi ya kan. Jadi luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu, dan kita bersyukur ternyata ini adalah offline yang perdana. Setidaknya buat saya ini adalah offline yang pertama kali. Mudah-mudahan ini juga karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Jadi berangsur-angsur Allah memberikan ruang supaya bisa berinteraksi, bersilaturahim, jadi bisa online dan bisa jadi langsung muwajahah ya kan bahasanya. Alhamdulillah bisa menghadap-hadapan muwajah itu ya alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita, keluarga besar Masjid Al-Akhbar, keluarga Zoom-nya Al-Akhbar, Facebook-nya, YouTube, begitu juga keluarga besar jadi Al-Hayah Media, Zoom, Facebooknya, semuanya kita berinteraksi jadi baik untuk kebaikan, untuk kemuliaan, nambah pengetahuan, untuk menyapanya, memberi salam kalau malu minimal salam pakai WA.
salam Pak ya gitu. Karena kalau ini malu ya kan begitu. Kan bisa aja. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu para pemirsa semuanya yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 6 juga meskipun hanya secuplik ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu memang banyak sekali. Jadi ilmu adalah fathul lisan. Ilmu itu membuka mulut namanya. Ketika mulutnya dibuka ya, kemudian cerita Quran, cerita hadis, kayaknya banyak banget. Ya, saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan, di sharing. Ya, silakan kalau memang ada Bapak Ibu yang di sini.